walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah sidang salat Isya dan tarawih witir insyaallah Masjid Jami Nurul Hidayah Komplek Polri yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita salat Isya kita, salat tarawih kita, insyaallah witir kita dibarengi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hujan yang turun. Sepertinya baru malam ini yang hujannya nggak berhenti-berhenti ya. Beberapa hari kemarin hujan tapi begitu salat berhenti, tapi hari ini luar biasa. Tadi saya dari Joglo kirain mah nggak basah, lama-lama basah juga nih. Nah, lama-lama berhenti juga ngambil jas hujan. Bagusnya bawa jas hujan. Itu artinya Allah barengi malam hari ini di malam keberapa ini? Nah, malam keempat. Masih pada puasa? Waduh, buka dulu. Kalau masih puasa buka dulu. Karena nggak boleh puasanya puasa wisol, puasanya berketerusan. Kalau malam begini nggak boleh puasa, harus buka. Jadi yang masih puasa buka dulu, ya, insya Allah. Ingin saya katakan begini, bersyukur biar kata hujan, akhirnya Allah pertemukan malam hari ini kita dalam waktu dan dimensi yang berbeda. Rasanya tahun kemarin kita nggak ketemu. Kenapa demikian? Allah sayang dengan kita. Allah jaga kita. Allah biarkan kita untuk lebih banyak beribadah di rumah, bekerja di rumah, dari rumah, belajar dari rumah, sehingga kita lebih mengenal diri kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Toh akhirnya malam hari ini dan kemarin ke depan insyaallah melalui pemerintah dengan dihimbau lewat DMI-nya, syukur alhamdulillah masjid kita mulai kembali diisi dengan prosesi ibadah, diperbolehkan kita untuk tarawih berjamaah, bahkan gubernur kita mempersilahkan kita untuk buka puasa bersama. Ini satu nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya agama yang tidak kontradiktif. Kita punya kepercayaan yang tidak berseberangan dengan apa yang dihimbau oleh pemerintah. Pemerintah himbau, ayo boleh tarawih, boleh beribadah selama Ramadan, tapi mohon maaf lahir batin pakai protokoler kesehatan. Tetap pakai masker. Saya pakai masker 3 malah. Tadi saya pakai depan rumah tengah jalan basah. Tadi saya pakai ganti baju jatuh basah lagi. Tinggal atuh-atuhnya, bagusnya bawa 3. Coba kalau bawa atuh bawa 2, nggak pakai masker kita. Itu artinya pakai masker. Sholat kita masih dengan physical distancing. Salat kita masih dengan cuci tangan, dengan hand sanitizer dan seterusnya. Itu artinya bahwa sejak 14 abad yang lalu kita sudah diajarkan untuk protokoler kesehatan. Setiap kita pindah tempat, bahkan ketika kita bangun tidur, Rasul ngajarin kita, fa tadri nafsun aina batat siyadahu. Tiap orang nggak pernah tahu tangannya ini megang apa yang nebak di mana, kemudian apa yang dipegang olehnya, nggak pernah tahu. Maka pantang Rasul mengajarkan kita bangun tidur nggak boleh tuh pisang goreng nih yang semalam lumayan, kolak nih nggak boleh kita megang apa-apa, nggak boleh megang kolak, nggak boleh megang gorengan. Kenapa? Fala tadri nafsun aina batat siyadahu. Kita nggak pernah tahu tangan ini kemana saat kita nggak sadar. Maka protokoler kesehatan itu bagian dari syariat kita untuk akhirnya tujuannya ku anfusakum wa ahlikum nar.
menjaga diri kita, keluarga, dan orang-orang tercinta. Maka bersyukur sekali lagi malam hari ini Allah pertemukan dalam keadaan sehat luar biasa. Beberapa teman kita, rekan kita, mohon maaf lahir batin, setahun nggak ketemu, begitu ketemu cuma kabarnya doang, sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bersyukur biar kata habis sholat tarawih pada nyender. Ini kan nyender, ya namanya jider, ya ngaji sembari nyender. Boleh nggak? Boleh. Ya, jiping boleh nggak? Ngaji sembari nguping boleh. Yang nggak boleh jiler, ngaji sembari ngiler. Ya, itu yang nggak boleh. Maka setelah bersyukur tidak akan pernah lupa kita membasahi lidah kita dengan apa? Ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kata Rasul, idzan nazalal ghais, kalau turun hujan rintik-rintik seperti ini, fad'ullah, minta sama Allah, karena dia bagian suasana, bagian waktu yang doa kita dimustajabah setelah salat berjamaah, setelah kita bisa melihat Ka'bah, setelah kita inda zahfis sufuf dalam keadaan terpaksa, dan kemudian inda nuzulil ghais, ketika turun hujan. Maka mudah-mudahan hajat kita, keinginan kita, qabul kita semuanya. Yang belum pulang kampung nggak usah khawatir, meskipun nggak boleh mudik, tapi pulang kampung masih boleh. Mudiknya yang nggak boleh, pulang kampung boleh. Ya, nggak usah khawatir. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan di lain waktu. Yang penting kita sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita bersyukur, nggak ada henti-hentinya kita untuk kemudian berselawat kepada Rasulullah. Rasul sampaikan, man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyran. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, dibalas 10 kali. Berhenti enggak hadisnya? Enggak berhenti. Ada terusannya, ada lanjutannya. Apa itu? Wa khutta anhu asyra khataya. Ini yang paling penting nih. Wa khutta anhu asyra khataya. Kita ditutup 10 penyakit, 10 ketidaknyamanan, 10 bencana, 10 bahaya. Jadi meskipun kita berhadapan dengan orang yang terinfeksi COVID-19, meskipun dia terpapar di hadapan kita, begitu kita ketemu orang, lidah kita enggak berhenti mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rasul sudah sampaikan wa khutta anhu, dikunci. Virusnya enggak pindah ke kita, virusnya tidak menyerang kita. Siapa yang bilang? Rasul. Wa khutta anhu, Allah jaga, Allah tutup, Allah putuskan rantainya. Karena apa? Kita sudah berselawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka setelah kita mengucapkan syukur dengan kalimat alhamdulillah, Allah pertemukan kita dalam keadaan yang luar biasa. Meskipun corona udah ulang tahun, coronanya udah ulang tahun, ya kan? Tapi kita nggak mau kalah untuk kemudian lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda kita Rasul. Yang ketiga, kalau sudah salatnya pakai protokoler kesehatan, puasanya udah 3 hari, tarawihnya udah jalan 4 malam, maka mudah-mudahan kita bukan hanya golongan orang yang beriman, kata Allah, bukan hanya Al-Baqarah 183 la'allakum tattaqun, menjadi golongan orang yang bertakwa, akan tetapi Allah sampaikan bahwa iman saja tidak cukup, takwa saja tidak cukup, wa kunu ma'as shadiqin.
Mudah-mudahan kita terus dikumpulkan dengan orang-orang yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini, malam ini kita dikumpulkan di masjid tercinta kita, Nurul Hidayah, yang saya udah lama nggak kemari, lebih dari setahun kayaknya. Sampai bingung saya parkir di mana tadi. Tadi saya udah naruh motor di sono tapi kagak ada temennya. Nggak ada temennya saya ini. Saya ngelihat ada motor biru di atas. Kayaknya boleh masuk nih. Ya, mohon maaf lahir batin, akhirnya saya masuk juga ke dalam. Ya, karena apa? Karena saya ngelihat motor biru. Ya, maka karena sudah lama nggak ketemu, sudah lebih dari setahun, hari ini kita lihat, saya termasuk pribadi bersyukur, tambah luas, pandangan mata semakin jauh, beribadah semakin nikmat. Itu artinya semakin Allah berikan kita kesempatan untuk apa? Bukan hanya menjadi orang yang beriman, bukan hanya orang yang bertakwa saja, tapi kita menjadi golongan orang-orang yang pinter merasa. Bukan merasa pinter. Kalau merasa pinter, dikit-dikit pengen dilayanin. Begitu datang ke Masjid Nurul Hidayah, pengen buka puasa bersama. Begitu duduk, saya belum koloknya nih, koloknya belum. Ya, saya gorengannya belum. Ya, tapi kalau pinter merasa, udah duduk aja. Dapat kolok, alhamdulillah, rezeki mah nggak bakal ketukar. Dapat gorengan, alhamdulillah, ya namanya rezeki di depan mata. Tapi kalau kemudian sebelah kita nggak dapat apa-apa, sedangkan udah azan berkumandang, gorengan satu kita belah, setengah buat kita, setengah buat dia. Itu namanya pinter merasa. Nggak usah nih belum nih, nggak usah nih belum, nggak usah. Emang rezeki dia kali dapatnya gorengan sebelah. Begitupun kita. Itu artinya kita bukan hanya golongan beriman, bertakwa, tapi dijadikan golongan orang-orang yang pintar merasa. Oh, kayaknya ada yang kurang nih. Oh, ternyata maskernya belum ke bawah, berarti pintar merasa. Begitu nanti mau makan setelah tarawih, ya kan? Begitu mau ambil makanan, kalau Allah pinterkan kita merasa, belum cuci tangan dulu, itu namanya pinter merasa. Tapi kalau merasa pinter, nggak apa-apa. Orang dari Masjid Nurul Hidayah habis tarawih bersih kok di sana. Iya, di sininya bersih. Di stang motornya kita nggak tahu. Di sendal kita nggak tahu, di jalan kita nggak tahu. Itu artinya insya Allah kita pintar merasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, besok hari Jumat, weekend nih, ya kan, kumpul semuanya keluarga. Jangan cuma cerita. Ayo anak kumpul, mantu kumpul, cucu kumpul, ngapain? Buka Al-Quran. Ayo sekali-kali kita hatamin Quran di rumah kita. Itu artinya pinter merasa. Wah, udah jam berapa nih? Ya kan? Udah jam 4. Nah, udah jam 4, siap-siap. Wabil ashari hum yastaghfirun. Bukan siap-siap mau sahurnya, tapi bagaimana di waktu sahur itu Allah kirimkan malaikat, hal minhum yastaghfirun, cari hamba-hambaku yang minta ampun. Sambil nunggu sahur mateng, sambil nunggu makanan dihidangkan, tangannya juga nggak berhenti beristighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin haraja. Siapa yang tangannya ini sering, lidahnya ini mengucapkan istighfar, Allah ja'alallahu min kulli dhiqin haraja. Allah berikan jalan dari segala problematika hidupnya. Jadi bukan remote TV yang kita bolak-balik. Oh, belum imsak nih, belum imsak. Ya kan? Imsak kan udah ada jadwalnya. Jadi nggak usah ditanya belum imsak nih. Wa min kulli hammin faraja. Hati kita nggak tenang, Allah bikin tenang. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah kirimkan rezeki dari tempat yang tidak pernah terduga-duga. Rezeki bukan cuman duit, rezeki cuman bukan uang. Rezeki fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Nih nikmat persaudaraan. Kalau nanti di akhirat, di surga, mohon maaf lahir batin, Bapak Ibu nggak ketemu saya, ya Ustadz Haji Maksuri,
ingat sama saya, maka beliau bisa jadi mensyafaati saya, mengangkat untuk kemudian bahwa kita pernah tarawih bareng di Masjid Nurul Hidayah. Itulah manfaatnya pinter merasa. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah untuk terus istiqomah menjadi golongan orang-orang yang bukan hanya beriman, bukan hanya bertakwa, tapi golongan orang-orang yang pinter merasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya ucapkan wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'a lima jarahal lisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah ini melukai hati, mohon maaf lahir batin hendak kemana obat dicari. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.